Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan majelis dengan mengkaji kitab Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i, fikih praktis dalam madhab Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini majelis ke-27 dengan membaca kitab ini, masih dalam Kitabus Shalah, pembahasan seputar sholat, dan kita akan memasuki fasal yang belum sebutkan terkait dengan jumlah rakaat sholat wajib. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun asal wa raka'atus shalawatil mafrodoti sab'asyarata raka'atan. Rakaat sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu, itu semuanya ada 17 rakaat. Ini maksudnya ketika bukan hari Jumat dan ketika bukan dalam keadaan safar. Karena kalau dalam keadaan safar kurang 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar, 2 rakaat sholat isya. Artinya 17 dikurangi 6. Menjadi berapa? Bisa 11 rakaat. Yang belum maksudkan di sini adalah dalam keadaan biasa, di hari biasa. Bukan dalam keadaan safar dan bukan di hari Jumat. Karena kalau hari Jumat, bagi laki-laki yang hadir Jumat kurang 2 rakaat. Karena sholat Jumat sebagai pengganti dari sholat duhur itu hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Jadi yang belum bicarakan ini sholat selain itu tadi. Jumlahnya adalah 17 rakaat. Kita bisa hitung duhur 4. Ditambah asar 4. Sudah berapa itu? 8. Tambah maghrib 3. Sudah berapa? 11. Tambah isya 4. Berapa? Sudah 15. Tambah subuh. Berapa? 17. 2 rakaat kan subuh. 17. Semuanya. Itu hitungan bilangan rakaat sholat wajib. Dan apa yang belum sebutkan ini, ya, diketahui dengan ta'ammul, dengan memperhatikan jumlah rakaat sholat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita perhatikan duhur 4, asar 4. Iya. Tidak ada dalil yang Nabi langsung bilang rakaat sholat 17.
Tidak ada. Iya, cuman diajarkan jumlah rakaat setiap sholat. Tidak ada langsung disimpulkan jumlah rakaat 17. Cuman kita katakan seperti ini dan beliau katakan rahimahullah seperti itu berdasarkan at-ta'ammul, memperhatikan jumlah rakaat dalam sehari dan semalam sholat fardu. Iya. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala ini hanya sekedar disebutkan. Karena tidak ada faedahnya yang besar untuk mengetahui jumlahnya itu. Misalnya dalam madhab Syafi'iyah sendiri, mereka katakan wala yatarattabu ala dzalika katsiru faidatin. Ini seperti yang dikatakan oleh sini Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Dimashq Syafi'i. Beliau katakan tidak terlalu banyak faedahnya mengetahui secara keseluruhan ini jumlah rakaat 17. Karena ini tidak ada pahala yang diikutkan kalau kita tahu jumlah semuanya 17. Ada pahala itu kalau kita sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Di waktunya. Itu yang paling penting. Karena Nabi SAW pernah ditanya terkait dengan hal tersebut. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, beliau yang bertanya. Nabi SAW katakan as-sholatu fi waktiha. Kamu sholat pada waktunya. Nah, itu baru pahala. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengetahui jumlah semuanya 17, tidak terlalu banyak faedahnya. Karena itu tidak ada nas yang menjelaskan langsung hal tersebut. Ini ditahu dengan memperhatikan jumlah rakaat dalam setiap sholat. Kemudian beliau tambahkan faedah lain terkait dengan sholat 5 waktu. Kata beliau, wa man ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisa. Siapa yang tidak mampu untuk berdiri di sholat wajib, maka boleh dia sholat duduk. Fa in ajaza anil julus. Kalau tidak mampu untuk duduk, shalla muttaji'a, maka dia sholat dalam keadaan berbaring. Boleh. Hadits ini, pernyataan ini tentunya berdasarkan hadits yang dinukil dari Imran ibn Husain dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW pernah berkata kepadanya, sholli qa'ima. Kamu sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida. Kalau tidak mampu maka boleh kamu duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu maka kamu berbaring. Maka kamu berbaring. Dan telah lewat bersama kita hukum sholat dalam keadaan berdiri ketika mampu, itu rukun sholat. Atau disebut juga dengan syarat sholat. Karena dia dihitung sebelum melakukan sholat. Disebut dengan syarat. Ada juga yang memasukkannya ke dalam rukun. Al-muhim mau dibilang syarat ataupun rukun, ini hal yang membuat sholat kita tidak sah kalau kita tidak lakukan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang sholat wajib, sholat 5 waktu, duduk atau berbaring padahal dia mampu untuk berdiri, batal sholatnya. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Berdalil dengan Quran dan juga hadits yang kita baca tadi. Adapun Quran
firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah. Perintah dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian kunut. Khusyuk. Tidak berbicara dengan pembicaraan selain pembicaraan solat. Ini disebutkan. Adapun solat sunnah, maka para ulama juga bersepakat boleh duduk walaupun mampu berdiri. Jadi beda antara solat wajib sama solat sunnah. Solat sunnah kita mampu berdiri. Tapi kita duduk. Boleh. Itu juga disepakati oleh para ulama kita. Rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Terus Anda tertarik dengan apa yang diucapkan oleh pensyarah dari kitab Matan Abi Syuja. Yaitu namanya tadi sudah kami sebutkan. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Syafi'i. Beliau tambih satu bentuk dan keadaan yang kapan kita itu dikatakan tidak mampu. Ini penting juga diketahui. Jangan sampai kita duduk padahal sebenarnya kita mampu untuk berdiri. Iya. Dan belum saatnya kita sholat duduk. Beliau katakan wa'alam, ketahuilah. Annahu laisal muradu bil ajazi adamul imkan. Bal khawful halak au ziyadatul marad au luhuqu masyaqqatin syadidatin au khawful gharaq. Iya. Masya Allah. Ketahuilah. Bukan yang diinginkan dengan tidak mampu itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Bukan itu maksudnya. Tapi yang diinginkan tidak mampu adalah dikhawatirkan kalau dilakukan kita akan meninggal. Kita akan binasa. Iya. Sebenarnya bisa dilakukan. Tapi dikhawatirkan kalau dilakukan kita hilang nyawa. Au ziyadatul marad. Atau akan menambah sakit. Bisa dia lakukan, bisa dia berdiri. Tapi kalau dia berdiri akan bertambah sakitnya. Ini yang dimaksud tidak mampu. Iya. Atau kata beliau luhuqu masyaqqatin syadidah. Kalau dia berdiri maka dia merasakan sesuatu yang sangat berat baginya. Memberatkannya kalau dia berdiri. Bukan tidak bisa, bisa tapi berat baginya. Ini boleh dia duduk. Kalau itu memberatkan. Karena kaidah umum dalam syariat kita, al-masyaqqatu tajlibus taisir. Kalau ada hal yang memberatkan, harus dipermudah. Terakhir kata beliau, au khauful gharaq, atau dikhawatirkan akan tenggelam. Misal dia lagi di perahu. Kalau dia sholat berdiri, perahunya akan goyang kiri kanan dan akan terbalik. Maka duduk walaupun bisa untuk berdiri. Mungkin dia berdiri, tapi akan tenggelam dia. Ini boleh duduk. Ini boleh duduk. Demikian pula hal-hal yang lain yang disebutkan. Iya. Ini yang perlu kita juga ketahui terkait dengan tidak mampu tadi itu. Iya, yang terkait dengan kata tidak mampu. Kemudian kata beliau rahimallah, faslun, pasal lagi. Pokoknya ini semuanya pasal kelengkapan dan kesempurnaan dari pembahasan yang telah berlalu di pembahasan solat dari takbir sampai salam. Beliau katakan pasal
Wal matruku minas sholati salah satu asya. Yang ditinggalkan dari sholat itu ada 3. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa di dalam sholat itu dari takbir sampai salam itu ada 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang ditinggalkan juga dalam sholat itu ada 3. Ada 3. Fardun, ini disebut rukun. Wasunnatun, ini yang disebut belum takbir dengan sunnah. Tapi diterangkan oleh para ulama seperti ini, penulis juga yang mensyarah kitab beliau. Yang dimaksud dengan sini adalah al-ab'ad. Bagian sholat yang wajib. Kemudian wahai'at. Wahai'ah. Hai'ah ini yang disebut gerakan-gerakan atau bacaan yang sunnah. Yang belum sebutkan paling terakhir sebelumnya. Jadi ada 3. Ada wajib, rukun. Ada wajib, ada sunnah. Yang ditinggalkan. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Yang rukun, yang belum takbir dengan fard. Karena mereka bedakan antara fardun sama wajibun. Wajib yang wajib, fardun rukun. Fardun yang rukun. Yang fard, maksudnya yang rukun. Itulah yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak cukup hanya digantikan dengan sujud sahwi. Misal ada orang sholat tidak ruku. Dia dari berdiri langsung sujud. Dia tinggalkan apa ini? Berdasarkan pembahasan kita yang telah berlalu. Dia tinggalkan rukun, wajib atau sunnah? Rukun. Karena rukun disepakati oleh para ulama. Dia adalah rukun sholat. Ini tidak bisa diganti oleh sujud sahwi. Harus dia ganti rokaatnya. Kalau memang sudah lewat. Tapi kalau belum lewat, sebentar beliau akan katakan. Kata beliau, bal indakarahu wazzamanu qaribun atabi. Atabi. Kalau dia ingat dan waktunya masih belum lama, langsung dia lakukan. Langsung dia lakukan. Waktunya belum lama. Iya. Mereka contohkan misalnya ada orang tadinya mau ruku. Tapi ternyata dia langsung sujud, dia lupa. Maka kalau dia ingat saat dia turun, langsung saja. Berdiri, ruku. Langsung ruku. Iya. Demikian pula yang mereka katakan di hal-hal lain dari rukun sholat. Jadi kalau waktunya masih belum lama, langsung saja dia lakukan. Wabana alai, dan dia bangun di atasnya. Artinya dianggap sah satu rakaatnya. Wasajada lis-sahwi, baru sujud sahwi. Jadi dia tidak cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Tapi harus datangkan gerakannya, baru sujud sahwi. Dipahami dari ucapan penulis, kalau waktunya sudah lama, maka tidak boleh membangun di atasnya. Bahkan anggap kurang. Anggap kurang. Iya. Ini disebutkan. Misalnya tadi dia mau ruku ternyata sujud. Sudah dibawa, sudah sujud. Ini tidak boleh lagi dia bangun ke ruku. Karena itu akan tambah gerakan. Akan tambah apa? Gerakan. Dia ganti satu rakaat. Karena tidak ada sholat tanpa ruku. Tidak ada rakaat tanpa ruku. Sebagaimana juga ada orang. Dia sholat Allahu Akbar. Dia hanya baca surat setelah Al-Fatihah. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Saat sudah ruku baru dia ingat ternyata tidak baca Al-Fatihah. Dia tidak perlu bangkit baca Al-Fatihah baru ruku lagi. Tidak. Dia langsung saja sholat tetap. Nanti ganti satu rakaat. Ganti satu rakaat. Jadi dia biarkan. Sholatnya nanti dia tambah lagi satu rakaat. Karena rakaat tanpa Al-Fatihah tidak dianggap rakaat. Tidak dianggap satu rakaat. Demikian pula hal-hal yang rukun yang lain. Contoh misalnya, ini contoh ketiga. Ada orang sholat.
berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud. Satu kali saja. Dia sujud satu kali, langsung Allahu Akbar, berdiri. Tidak sujud satu kali. Kalau masih bungkuk badannya, Allah, masih bungkuk badannya, maka langsung dia kembali. Duduk antara dua sujud, baru sujud. Baru sujud. Tapi kalau sudah tegak, berdiri, tidak boleh dia turun sujud lagi. Tidak boleh. Bagaimana nanti juga kalau dia lupa yang wajib, seperti itu juga. Seperti orang lupa tasyahud awal. Kalau dia masih berdiri, Allahu Akbar, belum lurus. Boleh dia langsung turun. Tapi kalau sudah lurus, tidak boleh. Dia lanjut dan nanti kalau yang wajib beda dengan yang rukun. Kalau yang wajib tidak perlu didatangkan lagi. Cukup sujud sahwi. Tapi ini pembahasan kita sekarang yang rukun. Yang rukun. Jadi terbagi dua keadaan. Kalau waktunya belum lama, boleh langsung. Tapi kalau waktunya sudah lama, maka dia datangkan. Baru sujud sahwi. Baru sujud sahwi. Ini dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wal masnun. Dan yang sunnah, ini yang maksudnya sunnah tadi al-ab'ad, yang wajib. Karena belum bedakan dengan hay'ah. Sebentar. Yang wajib. La ya'udu ilaih. Tidak perlu dia kembali kepadanya. Ba'da talabbusi bi ghairihi. Setelah dia sudah melakukan yang lain. Ini anak bilang tadi. Ada orang sudah 2 rakaat sholatnya. Dia bangkit dari sujud kedua. Allahu Akbar, ternyata langsung berdiri. Kalau dia sudah berdiri tegak. Dia sudah masuk dalam baca Al-Fatihah. Sudah berdiri tegak. Tidak kembali kepadanya. Ini faedah. Dia tidak perlu kembali kepadanya. Iya. Jadi cukup dia lanjut berdiri. Baca Al-Fatihah. Lanjut. Berdiri. Semuanya sampai salam. Lakinnahu yasjudu lil sahwi. Akan tetapi dia tinggal sujud sahwi. Jadi bedakan. Rukun harus didatangkan gerakannya, sujud sahwi. Wajib, tidak perlu didatangkan ulang itu, langsung sujud sahwi. Ini faedah penting sekali bagi kita yang sholat. Karena kita tidak luput dari yang namanya lupa. Kita dalam sholat itu sering lalai. Maka perlu kita tahu apa yang kita tinggalkan. Kalau rukun harus datangkan baru sujud sahwi. Kalau hal yang wajib tidak perlu didatangkan, cukup sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Dalilnya hal ini tentunya berdasarkan apa yang dilihat dan disebutkan dari Nabi SAW oleh para sahabat. Pernah Nabi SAW beliau sholat duhur. Ada juga menyebutkan beliau sholat asar dalam satu riwayat. 2 rakaat langsung salam. Langsung salam. Maka ada seorang lelaki yang disebut dengan Dzul Yadain. Berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aqasuratis sholat am nasid? Ya Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa? Maka ketika mendengarkan pertanyaan itu, Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain. Kama qala Dzul Yadain, apakah sama seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Kata mereka, iya. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri, sholat tambah 2 rakaat, baru sujud sahwi. Kejadian kedua, Nabi SAW pernah sholat. Beliau tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Maka kata para sahabat, kami menanti Nabi SAW salam. Tapi ternyata beliau sujud 2 kali sujud, baru salam. Artinya belum enggak ulang tasyahudnya.
Enggak ganti tasyahudnya. Belum cuma ganti dengan apa? Sujud sahwi. Dua kejadian itu sebagai dalil apa yang beliau katakan tadi. Adapun yang sunnah. Dalam artian bukan rukun, bukan wajib. Kata beliau, wal hay'atu. Beliau takbir dengan hay'ah. Dan yang hay'ah, gerakan atau bacaan yang sunnah. Seperti takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan. Itu kan menurut mayoritas sunnah. Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk bertakbir kecuali takbiratul ihram. Adapun selain itu, selain takbiratul ihram, semuanya bentuknya praktek berupa perbuatan. Dan hukumnya praktek berupa perbuatan dari Nabi SAW itu sunnah. Semua takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Demikian pula bacaan dalam ruku, bacaan dalam sujud. Pendapat mayoritas itu hukumnya sunnah. Bacaannya. Walaupun ada yang berpendapat wajib, tapi ini kita berbicara pendapat mayoritas. Termasuk dalam mazhab Syafi'iyah. Iya. Demikian pula gerakan-gerakan dalam sholat. Seperti takbiratul ihram, angkat tangan. Mau ruku, angkat tangan. Bangkit dari ruku, angkat tangan. Bangkit dari tasyahud awal, angkat tangan. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mengangkat tangan. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Hukumnya sunnah. Dan hal-hal lain yang hukumnya adalah sunnah. Apa yang dilakukan kalau lupa? Kata beliau, wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Yang sunnah tidak perlu kembali melakukannya kalau ditinggalkan. Misal, kita takbir, Allahu Akbar, langsung kanan di atas kiri. Tidak diangkat. Tidak perlu kita bilang, sudah Allahu Akbar, mau baca iftitah, ulang begitu. Maksudnya sudah diletakkan sini, baru kita angkat ulang. Tidak kembali kepadanya kalau sunnah. Kalau sunnah. Sama dengan ruku tadi. Ruku. Kita ruku, Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Tidak perlu kita bangkit dan angkat tangan baru ruku. Nah, ini perkara yang sunnah. Tidak perlu dilakukan ulang. Wala yasjudu lisahwi. Dan tidak perlu sujud sahwi. Beda kan? Wajib, rukun, wajib, sunnah. Dua diganti dengan sujud sahwi. Cuman beda caranya. Satunya tidak sujud sahwi dan tidak perlu kembali. Ini ilmu penting sekali. Rincian kapan sujud sahwi? Iya. Jawabannya ketika meninggalkan yang rukun atau yang wajib. Adapun yang meninggalkan sunnah tidak. Adapun yang meninggalkan sunnah tidak sujud sahwi. Adapun di mana tempatnya, maka para ulama kita rahimahumullahu ta'ala sebenarnya mereka menyebutkan pada sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam. Dan mereka membahas mana yang paling utama. Maka mereka merinci. Kalau mengurangi maka hukumnya sebelum salam. Sunnahnya begitu. Kalau menambah sunnahnya setelah salam. Mungkin dipahami? Kalau ragu sunnahnya sebelum salam. Kalau yakin, sunnahnya setelah salam. Itu kesimpulan. Dalam sujud sahwi. Walaupun boleh kita sujud sebelum salam dan boleh setelah salam. Tapi mana yang paling utama? Itu rinciannya. Kalau kita menambah gerakan setelah salam. Kalau kita mengurangi tadinya. Misalnya asalnya tasyahud awal. Kita kurangi, tidak tasyahud. Maka sebelum salam. Kalau menambah, sudah rakaat keempat. Kita bangkit untuk rakaat kelima. Diucapkan subhanallah. Kita berduduk kembali. Itu kan namanya menambah. Maka setelah salam. Setelah salam. Ini terkait dengan tempat
atau saat atau waktu dari sujud sahwi. Kemudian beliau berkata terkait dengan hal tersebut karena beliau menyinggung satu masalah saja. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat. Kalau dia ragu. Ini salah satu tempat tadi. Kan 4 tadi. Menambah, mengurangi, yakin, ragu. Belum sebutkan sekarang, ragu. Wa idza syakka. Apabila orang sholat itu ragu. Fi adadi ma atabihi minar rakaat. Tentang jumlah rakaat yang dia telah lakukan. Bana alal yakin. Maka dia bangun di atas yang yakin saja. Ini sudah 3 atau 4. Sudah. Yakinnya apa? Kan begitu. Bangun di atas yang yakin. Kalau dia ragu. Bangun saja di atas yang yakin berapa? Wa yasjudu lahu sujudas sahwi qablas salam. Dan dia sujud untuk hal yang dia ragukan tadi itu. Sujud sahwi sebelum salam. Itu kalau dia ragu. Berarti lawannya kalau dia apa? Yakin. Kalau dia yakin berarti setelah salam. Artinya dia tidak ragu. Dia sudah berdiri. Dia yakin ini. Ya. Dia yakin ini telah menambah. Sudah langsung duduk. Atau dia yakin ini dia sudah duduk tasyahud akhir. Tapi dia yakin kurang. Berdiri. Ini dia yakin namanya. Tidak ada keraguannya. Dia yakin. Tadi dia lalai setelah itu yakin kurang. Berdiri setelah salam. Setelah salam. Ini yang disebutkan. Belum hanya sebutkan satu tempat saja. Kalau dia ragu. Wa huwa sunnah. Ini pernyataan terakhir. Terkait dengan hukum sujud sahwi. Para ulama kita rahimahumullah. Ulama madhab. Mereka berselisih pendapat tentang hukum sujud sahwi. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Hukumnya sujud sahwi. Di antara juga mereka mengatakan sunnah sujud sahwi. Dan beliau tegaskan wahuwa sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Dan apa yang beliau katakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bukan hanya pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang beliau sebutkan ini, bahwa sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kenapa dibilang hukumnya sunnah? Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW terkait dengan sujud sahwi. Yang ada adalah praktek perbuatan dari Nabi SAW. Dan perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah. Karena yang wajib itu kalau ada perintah. Adapun kalau Nabi SAW mempraktekannya, beliau peragakan, tidak ada perintah dari beliau, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan seperti itu memang yang kuatnya. Seperti itu yang kuatnya terkait dengan hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallah faslun. Pasal lagi. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatu laha sabab. Belum membahas waktu-waktu terlarang. Sudah lewat di awal kitabus sholah. Belum membahas waktu-waktu sholat. Belum sebutkan waktu duhur ketika matahari tergelincir. Itu matahari naik dari arah timur. Di atas kepala kita tidak ada bayangan benda. Setelah itu bayangan bendanya muncul ke arah timur. Artinya matahari telah tergelincir. Masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Ditambah ditambah bayangan sedikit. Maka masuk waktu asar. Masuk waktu asar.
Setelah itu sampai terbenam matahari. Habis waktu asar maka masuk waktu maghrib. Dan kita sudah jelaskan waktu asar terbagi dua. Ada waktu ikhtiar, pilihan dan ada waktu darurat. Itu sudah lewat pembahasannya bersama kita. Terbenam matahari. Bulatan matahari itu hilang di atas permukaan laut. Masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilang cahaya atau warna merah ya di ufuk barat. Kapan itu hilang? Maka habis waktu maghrib. Masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Kapan terbit fajar? Keluar waktu isya. Masuk waktu subuh. Dan kita juga telah jelaskan waktu isya ada dua. Ada waktu ikhtiar, waktu pilihan dan ada waktu darurat. Sudah lewat. Alhamdulillah di majelis-majelis terkait dengan kitabus sholat di awal-awal. Iya. Ini masuk waktu subuh. Waktu subuh dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Terbit. Sampai matahari terbit. Dan kita sudah jelaskan juga waktu subuh ada dua. Ada waktu pilihan dan ada waktu darurat. Itu sudah berlalu sama kita. Waktu sholat. Sholat wajib. Di antara waktu ini ada waktu terlarang. Ada waktu terlarang. Tidak boleh kita sholat di dalamnya. Kata beliau. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Dan ada 5 waktu. Tidak boleh sholat padanya. Illa sholatun laha sabab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab ini kita terangkan dulu. Seperti sholat tahiyat masjid, sebab masuk masjid. Sholat sunnah wudhu, sebab karena wudhu. Itu namanya sholat yang punya sebab. Kita wudhu. Wudhu ini menjadi sebab kita sholat sunnah 2 rakaat. Kita masuk masjid. Kita tidak wudhu, sudah wudhu sebelumnya. Ya, tidak batal wudhu kita. Tapi kita keluar masjid. Masuk masjid, itu sholat sebab, yang punya sebab. Sebabnya masuk masjid. Ini boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Maka dilarang di situ untuk dilakukan. Kapan waktunya itu? Beliau katakan. Ba'da sholatis subhi. Setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams. Sampai matahari terbit. Orang sudah sholat subuh. Orangnya sudah sholat subuh. Beda kalau orang baru bangun belum sholat subuh. Itu lain cerita. Ini ada orang sudah sholat subuh. Bersama imam. Tidak boleh lagi dia sholat setelah sholat subuh. Tidak boleh lagi. Karena itu waktu terlarang yang pertama. Sebentar kita akan sebutkan hadisnya. Ini waktu pertama. Waktu kedua. Wa inda tulu'iha. Dan ketika dia terbit. Tadi itu dari sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit. Waktu kedua ketika terbit. Ketika terbit. Hatta tatakamal wa tartafi' qadra rumhin. Sampai telah sempurna itu bulatannya terbit. Dan terangkat sekadar 1 tombak. Artinya ketika dia terbit. Kan naik di atas permukaan laut. Masih ada pertama ujungnya. Naik-naik setengahnya. Naik-naik lagi. Sampai bulatannya itu di atas permukaan laut setinggi tombak. Baru boleh. Baru boleh. Ini waktu kedua. Waktu ketiga. Wa idastawat hatta tazula. Termasuk waktu terlarang ketiga. Adalah ketika matahari pas di atas kepala kita. Sampai dia tergelincir. Itu tergelincir itu maksudnya. Dia kan tadi dari timur. Naik sampai di tengah.
Kapan sudah ke barat sedikit, itu namanya tergelincir matahari. Maka sudah boleh. Tapi tadi saat di tengah, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Wa ba'dal, waktu ketiga, waktu keempat. Wa ba'dal asri hatta tagrubas syams. Waktu ketiga adalah setelah sholat asar. Sampai matahari terbenam. Waktu kelima, wa endal gurub. Ketika terbenam. Ketika terbenam. Kan tadi setelah sholat asar sampai terbenam. Waktu terakhir, waktu kelima, ketika terbenam. Hatta ta'ayatakamala gurubaha. Sampai sempurna terbenamnya. Kapan bulatannya itu hilang di atas permukaan laut. Sudah hilang waktu terlarang. Sudah boleh apa? Sholat. Ini 5 waktu terlarang. Adapun dalilnya. Pertama, ada hadis dari Uqbah bin Amir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW beliau berkata, yaitu Uqbah bin Amir. Salatu sa'atin. Karena yanhana Rasulullah SAW an nusalliya fihin. Ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Yang adalah Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat padanya. Au anna quburu fihinna amwatana. Atau 3 waktu juga Nabi SAW melarang untuk menguburkan orang yang meninggal di antara kami di waktu itu. Jadi dilarang sholat, dilarang juga menguburkan di waktu itu. Ya. Pertama, disebutkan di sini 3. Nanti kita akan lengkapkan tambah 2 di hadis yang lain. Hadis ini 3. Apa itu? Hina tatlu asyams bazigatan hatta tartafi. Ketika matahari terbit. Sampai dia meninggi. Sampai dia meninggi. Wahina yakumu qa'imat dhahirah. Hatta tamilu syams. Dan ketika matahari pas di atas kepala. Sampai dia tergelincir. Ini yang kedua. Ketiga. Wahina tatadayyafu syamsulil gurub. Ketika matahari bertamu untuk terbenam. Ketika matahari bertamu untuk terbenam. Ini 3. Adapun 2 sisanya. Maka datang hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah. Beliau berkata. Anna Rasulullah SAW naha anis sholati ba'dal asri. Adalah Nabi SAW melarang sholat setelah asar. Hatta tagrubas syams. Sampai matahari itu terbenam. Wa ba'da subh. Dan Nabi SAW melarang sholat setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams. Sampai matahari terbit. Paham kan ini? Jumlahnya dengan 2 hadis tadi. 1 hadis Uqbah bin Amir. Riwayat Imam Muslim. Yang kedua hadis Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim. Dari 2 hadis ini digabungkan. Waktu terlarang ada 5. Iya. Siapa yang melakukan sholat pada waktu itu. Maka dia telah menyelisihi Nabi SAW. Ada 1 kisah. Ini kita tutup pembahasan kita malam ini dengan itu. Yang terjadi di masa Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di masa beliau ada seorang lelaki sholat. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia sholat. Ditegur oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Ulama tabi'in. Tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Maka orang itu berkata. Apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Sholat bagus. Sholat ibadah. Apakah Allah akan menyiksa saya? Ayu'adzibani Allahu bisolati. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab saya karena saya sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, tidak. Allah tidak akan mengadabmu karena kamu sholat. Tapi Allah akan mengadabmu karena kamu menyelisihi Nabi.
Jadi ya sholat bagus, baik. Nah, tapi kalau kita selisih Nabi, kita akan diadab dengan itu. Karena perbuatan itu bukan hanya sekedar pakai perasaan, kan bagus orang sholat. Seperti sebagian orang bilang, daripada main domino saja, lebih baik tahlilan. Ya cocok. Iya. Daripada, kan begitu kalau kita pikir begitu. Cuman kalau kita pikir tahlilan Nabi tidak contohkan, lebih baik main domino. Karena kalau main domino kita sadar ini salah. Tahlilan kita tidak sadar kalau itu salah. Bahkan kadang kita sandarkan kepada apa? Syariat. Bukan berarti kita katakan main domino saja. Nah, ini perbandingan. Mana yang lebih besar dosanya? Menyelisih Nabi, menambah syariat, atau berbuat dosa yang lain. Iya, tentunya menyelisih Nabi itu dosanya lebih besar daripada dosa yang biasa. Daripada dosa yang biasa. Oleh karena itu, ibadah itu bukan dengan perasaan. Kalau kita sudah diterangkan ada 5 waktu-waktu terlarang, ya kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh lakukan. Kita tahu hikmahnya atau tidak? Kita tahu hikmahnya atau tidak. Itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita adzan dulu baru kita tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatannya dan begitu pula untuk para panitia juga. Pertanyaan Ustaz mengenai tadi hukum sujud sahwi. Di situ kan hukumnya Ustaz mayoritas pendapat ulama mengatakan sunnah. Nah, bisa agak dipahamkan Ustaz mengenai hukum sunnahnya karena jangan sampai kayak tadi dikatakan bahwa jika rukunnya lupa dia wajib ganti dan sujud sahwi.
Bagaimana kalau dia bilang, saya tidak usah sujud sahwi deh karena sunnah saja. Atau misalnya dia lakukan yang wajib, tidak dia kan dia lanjutkan saja, tapi di situ diharuskan sujud sahwi. Tapi dia berpendapat, sunnah, tidak usah karena sunnah saja. Jadi saya tidak usah lakukan, sudah malas mi, jangan mi. Bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan katsiran. Baik. Jadi kita bilang tadi itu, beliau katakan bukan wajib sujud sahwinya di awal itu. Masalahnya wajib menambah gerakan, maksudnya menggantinya atau tidak. Bukan sujud sahwinya. Kalau sujud sahwinya kan sunnah. Apakah dia kembali gerakannya atau tidak? Kalau yang rukun kembali, wajib. Kalau yang wajib tidak kembali. Paham kan? Cukup sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwinya sunnah. Kan sunnah. Tidak masalah hukumnya. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Artinya ketika kita bilang sujud sahwi itu adalah sunnah pendapat mayoritas. Berarti kalau dia lakukan dia dapat pahala. Ya, kalau dia tinggalkan berarti tidak berdosa. Ya kan? Kalau dia tinggalkan tidak berdosa. Itu hukumnya. Kemudian berikutnya sini di kertas. Apakah makmum ikut sujud sahwi bersama imam ketika imam lupa jumlah rakaat? Iya. Ketika seorang menjadi makmum, maka dia sujud sahwi bersama imam. Bersama imam. Ini berlaku umum. Makmum secara umum. Makmum secara umum. Laki-laki dan perempuan. Nanti ada perbedaan sedikit. Kalau makmumnya masbuk. Itu baru ada rincian. Tahu makmum masbuk? Artinya makmum ini setelah salamnya imam akan berdiri. Maka ini dibedakan. Antara sujud sebelum salam dan sujud setelah salam. Kalau imamnya sujud sebelum salam, wajib dia ikuti. Biar masbuk. Kalau imamnya sujud setelah salam, tadi sebelum, wajib dia ikut. Kalau setelah salam, imam salam, boleh dia berdiri. Dia tidak sujud sahwi. Dia tidak sujud sahwi. Karena sudah putus hubungannya dengan imam. Dengan imam. Sebagian kejadian di awam yang kita dapatkan, yang kita jumpai. Katanya, saya kan sudah bilang subhanallah. Berarti saya tidak perlu sujud sahwi. Saya kan sudah ingatkan. Tidak, itu umum. Mau kita sudah ingatkan atau tidak. Ya, sunnah sujud sahwi orang. Kalau imam sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi. Biar kita tidak lupa. Yang lupa cuma imam. Kita tidak lupa. Sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Karena para sahabat ketika Nabi SAW lupa. Maka Nabi sujud dan mereka juga ikut sujud. Mereka juga ikut sujud. Itu umum. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya. Bismillah, jika saya di kampung terkadang jam sholat duhur adanya selesai sekitar 2 menit sebelum jam 12. Dan saya khawatir matahari pas di pertengahan. Bagaimana hukumnya jika saya sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur? Sedangkan jika saya tidak segera sholat, maka saya akan tertinggal 2 rakaat ataupun seluruhnya. Iya. Tidak boleh sholat sebelum duhur. Sholat sunnah duhur. Sholat sunnah duhur itu dilakukan setelah masuknya waktu duhur. Iya. Kalau kita melakukan itu, kita menyelisih Nabi SAW. Kalau memang imamnya, masjidnya, adzan, kemudian cepat komatnya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Boleh kita kodok setelahnya. Itu lebih baik daripada kita sholat sebelum waktunya. Daripada kita sholat sebelum waktunya. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya agar kita sholat khusyuk di dalam sholat? Ini pertanyaan sering ditanyakan juga. Kita sudah katakan berkali-kali
bahwa supaya kita khusyuk dalam sholat, itu sholatlah seakan-akan kamu melihat Allah, atau paling tidak kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Iya. Itu kita bisa khusyuk dengan itu. Atau sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggaplah sebentar sholat isya itu sholat terakhir kita. Sebentar tidur tidak bangun lagi besok. Itu akan khusyuk. Itu akan khusyuk. Karena kita jadikan itu adalah terakhir. Sholat terakhir. Iya. Kata Nabi SAW terkait dengan pertama tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya dan itu tidak bisa memang dilihat Allah di dunia ini, maka yakinlah Allah melihatmu. Kalau yang kedua tadi Nabi SAW bersabda, "Sholli sholata muwaddi'in." Sholatlah seperti sholatnya orang yang melakukan sholat perpisahan. Orang melakukan sholat perpisahan. Insya Allah itu bisa mengantar kita kepada khusyuk. Wallahu alam. Bismillah Ustaz. Tadi subuh saat sholat berjamaah terdengar musik dari HP yang besar suaranya dan mengganggu kekhusyuan sholat. Saat imam ruku, saya batalkan dan bergerak mencari HP tersebut. Dan sempat bersuara kecil mengingatkan agar yang punya HP matikan. Iya. Saya pun mencari dan dapati HP tersebut di samping imam. Sholat. Dan matikan suara tersebut baru kembali sholat. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya ini dibenarkan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan jika terjadi lagi? Iya. Kalau itu terjadi lagi, kita tidak perlu melakukan seperti tadi itu. Kalau HP-nya HP kita, kita matikan. Dan tidak perlu membatalkan sholat. Tapi kalau HP lain, HP-nya orang lain, itu kadang akan mendatangkan doror yang lebih besar. Iya. Yeah. Akan mendatangkan doror yang lebih besar. Apalagi sambil ngomong. Kita siapa? Kalau kita punya kekuasaan di masjid situ, yang ngomongnya bukan di situ, bukan saat sholat. Nanti semua orang akan lalai dari sholatnya. Karena kita. Orang akan berpikir, kalau orang Makassar bilang, apa mi? Bisa juga sebentar-sebentar setelah sholat. Yang sebelumnya bukan dalam sholat. Nabi SAW terjadi sesuatu di kalangan para sahabat. Mereka berbicara. Apakah Nabi ingatkan dalam sholat? Enggak. Setelah sholat. Setelah sholat. Itu kalau orang lain, beda kalau di kita. Kalau HP-nya di kita, kita matikan. Jadi kalau di orang lain, sholat saja. Nanti setelah sholat, baru diingatkan. Kalau kita yang bicara kita tidak didengar, kasih tahu Pak imamnya. Sebelum sholat, ingatkan. HP-nya dimatikan suaranya. Itu yang dilakukan. Waktu itu Nabi mampu mengingatkan sahabat untuk tidak berbicara, tapi belum tidak lakukan. Belum diam sampai selesai sholat, baru diingatkan. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Tidak perlu kita seperti itu. Kemudian di sini saya nggak tahu ini pertanyaan pakai kertas sempit tapi ada isyarat-isyarat nomor 2 ke nomor 1 tapi di sebelah jadi saya kurang mengerti. Ya, saya kurang mengerti ini tentang pertanyaan. Tapi saya jawab ada pertanyaan yang kedua di sini. Ada pertanyaan berikutnya ada kasih anak bintang. Mungkin pertanyaan baru berarti kapan jari telunjuk digerakkan saat
tahiyat. Apakah saat mulai membaca tasyahud atau saat membaca syahadat? Ini saat membaca syahadat, itu pertanyaannya. Mulai diangkat saat membaca tasyahud, saat bertasyahud, bukan bersyahadat. Bedakan saat bertasyahud artinya saat bertahiyat, bukan di saat bersyahadat. Ini datang dalam banyak hadits terkait dengan hal tersebut. Misalnya ada hadits dari Nabi SAW, dari sahabat Nabi SAW datang dari banyak periwayatan. Di antaranya disebutkan karena Rasulullah SAW idza jalasa fit tasyahudi, adalah Nabi SAW apabila beliau duduk dalam tasyahud. Apabila beliau duduk dalam tasyahud. Iya. Ini pernyataan awalnya. Apabila Nabi duduk dalam tasyahud. Wada'a yadahul yumna ala fakidihil yumna. Wa yadahul yusra ala fakidihil yusra. Wa asyara bis sababah. Perhatikan haditsnya. Nabi SAW meletakkan kanan di atas kanan. Kiri di atas kiri. Dan belum menunjuk dengan jari telunjuk. Kapan itu semua? Perhatikan judul awal. Karena idza jalasa fit tasyahud. Adalah Nabi apabila duduk bertasyahud. Beliau sudah berisyarat. Adapun berisyarat saat bersyahadat. Tidak ada dalilnya. Dikatakan dalam madhab Syafi'iyah seperti Ibnu Sabbaq rahimahullah. Beliau berkata tidak ada dalil yang jelas, nyata, kuat dalam hal tersebut. Tidak ada. Bahkan yang ada dalil yang menyelisihinya. Sebagian mereka hanya berdalil dengan ucapan fit tasyahud. Mereka terjemahkan dalam syahadat. Bukan, ini dalam tahiyat. Bukan dalam syahadat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengulur-ngulur waktu sholat dengan alasan takut sholat dengan keadaan mengantuk? Padahal biasanya terbangun saat adzan berkumandang. Siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Kalau laki-laki kan wajib ikut berjamaah di masjid. Kalau dia ulur-ulur sendiri dalam keadaan jamaah sudah ditegakkan, berdosa. Berdosa. Karena Nabi SAW ancam dengan dibakar rumahnya orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Kalau ini yang bertanya laki-laki berdosa. Kalau perempuan dilihat. Kalau sampai keluar waktu berdosa. Kalau belum keluar waktu tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu wallahualam. Bagaimana dengan sholat yang dilakukan pada masjid yang di dalamnya ada kuburan? Tapi dia baru mengetahuinya setelah sholat di masjid tersebut. Sah. Kalau baru mengetahuinya. Kalau baru mengetahuinya. Adapun kalau dia sudah tahu sebelumnya bahwa di arah kiblat ada kuburan, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Beda kalau kuburannya di halaman, bukan di kiblat. Bukan di kiblat. Bagaimana ukuran satu tombak setelah matahari terbit itu, Ustaz? Satu tombak, tahu tombak tuh? Yang dipakai untuk menombak. Bagaimana? Adakah tombak 50 meter? Namanya tombak itu kan pendek saja. Paling tinggi 2 meter. Biasa 1,5 meter. Yang dipakai menombak. Iya. Yang dipakai untuk menombak. Tidak ada tombak yang ukurannya 10 meter. Tidak ada. Bagaimana itu lemparannya. Iya. Apa hukum menjual novel atau buku fiksi yang di dalamnya ada gambar ilustrasi dan atau perkataan-perkataan mengandung kesyirikan? Haram, haram. Mengandung kesyirikan, haram. Ya, menjualnya. Haram menjualnya. Demikian pula di sini dalamnya cerita fiksi saja
atau gambar ilustrasi, semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Masih banyak buku lain yang bisa dijual. Mohon nasihatnya Ustadz, saya sudah tahu kalau foto itu haram. Tapi masih berat untuk menghapus foto bapak saya rahimahullah di HP. Karena foto tersebut sering saya lihat ketika rindu kepadanya. Orang beriman itu tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Iya. Kalau sudah berlalu, biar saja berlalu. Iya, biar saja berlalu. Iya. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Yang dibutuhkan oleh bapak kita adalah bukan melihat fotonya, tapi mendoakannya. Mendoakannya. Dan kalau itu masih berat, ingatlah Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairun minha." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Artinya tinggalkan itu, hapus, kita akan digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Dengan lebih baik daripada itu. Itu untuk memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Walaupun berat hal itu, tapi kalau kita lakukan karena Allah, maka Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Wallahualam. Bagaimana jika kita sholat berjamaah? Kita belum menyelesaikan Al-Fatihah lantas imam sudah ruku. Jadi kita menambah 1 rakaat lagi, apakah harus sujud sahwi? Iya. Kalau kita sholat berjamaah, kita belum selesai baca Al-Fatihah imam ruku. Kalau kita bisa kejar, imam ruku tapi kita bisa selesaikan. Paling kan tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Maka kita selesaikan baru ruku ikut imam. Tapi kalau kita tidak bisa kejar, ruku bersama imam, kalau kita kejar malah imam akan bangkit, ruku saja. Baru kita ganti 1 rakaat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Karena kita tidak lupa. Sujud sahwi itu kalau lupa. Karena dalam hadits saha fasajada. Dia lupa maka belum sujud. Itu. Adapun kita tidak lupa, cuma kita tidak bisa lakukan karena imamnya, maka tidak sujud sahwi. Cukup kita tambah 1 rakaat setelahnya. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, makan dan minum membatalkan sholat. Apabila masih ada makanan yang terselip di gigi dan tidak sengaja tertelan, apakah itu juga membatalkan? Tidak. Kan tidak sengaja. Beda itu kalau keluar dari yang terselip tadi, keluar ke lidahnya, kemudian dia kunyah. Dia telan sengaja. Batal. Wajib dia keluarkan, dia lafatkan. Maksudnya dia ada yang keluar, maka dia ambil, dia taruh di kantongnya. Kantong sendiri. Iya, dia kantong sendiri. Jangan dijatuhkan di lantai, karena orang lain nanti akan jijik. Orang lain nanti akan jijik. Jadi jangan diambil baru buang. Taruh di kantongnya. Taruh di kantongnya. Itu kalau bisa dilafatkan. Maksudnya bisa dipisahkan dengan ludahnya. Adapun kalau dia bersatu dengan ludah, tidak masalah ditelan. Tidak masalah ditelan. Itu wallahu alam. Hari ini kita bisa sampai jam berapa saja. Karena saya tidak ada ngajar di Baju Rupa, di As-Sunnah. Alhamdulillah. Sudah selesai kitab. Jadi antum mau sampai jam berapa? Karena banyak sekali ini tumpukan. Iya. Kalau hari yang biasa ada mengajar, saya memang ada jam setelah Isya. Cuman ini kebetulan sudah selesai kitabnya dan belum ada buku selanjutnya lagi.
Apa hukumnya apabila kita tertidur di waktu sore dan telat melaksanakan sholat asar. Sedangkan melakukan sholat di waktu terlarang seperti setelah asar sampai matahari terbenam. Mohon penjelasannya. Kalau kita tertidur langsung sholat. Kan ada dalil khusus. Itu tadi itu kita kita sudah lakukan sholat asar. Dilarang lagi sholat setelahnya. Adapun kalau kita belum sholat asar, misalnya perempuan. Orang di masjid laki-laki sudah salam. Boleh nggak dia sholat sunnah? Sebelum asar misalnya dia mau lakukan. Sebelum dia sholat asar. Di waktu itu. Boleh, karena dia kan tidak terikat dengan sholat asar di masjid. Yang dilarang tadi itu orang sudah melakukan sholat asar. Mau lagi sholat, dilarang. Adapun yang ketiduran atau lupa, maka sholat saat dia ingat. Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiya fal yusolliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka sholat saat dia ingat atau terbangun. Walaupun itu di waktu terlarang. Walaupun itu di waktu terlarang. Itu tidak dilarang baginya. Tidak dilarang baginya. Tadi itu bagi orang yang keadaannya sudah sholat. Boleh dirincikan lagi bedanya antara masuknya dan batas sholat maghrib dengan waktu terlarang sholat yang nomor 5. Soalnya di bayangan ana banyak mirip. Nomor 5. Jadi di nomor 5 dikatakan indal gurub hatta yatakamal gurubuha. Nomor 5 itu dikatakan dilarang sholat ketika terbenam. Sampai sempurna terbenamnya. Artinya kan gini, matahari kan mau bertamu di permukaan laut. Baru mau bertamu itu sudah terlarang. Sampai kapan? Sampai bulatannya itu sempurna di bawah permukaan laut. Sampai sempurna di bawah permukaan laut. Adapun masih setengah bulatannya dari permukaan laut, belum boleh sholat. Belum boleh sholat. Itu maksudnya waktu yang terlarang yang kelima. Boleh jika bulatannya sudah habis. Walaupun masih ada cahayanya. Kan kalau bulatannya sudah habis masih ada cahaya. Masih ada cahaya. Itu yang dimaksud tadi. Dan ketika itu sudah masuk waktu maghrib. Kita katakan tadi, kapan ini bulatannya hilang di atas permukaan laut, masuk adzan atau masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Itu yang disebutkan tadi. Masuknya dan batas sholat maghrib dengan waktu terlarang di nomor 5. Ya. Adapun batas akhir dari sholat maghrib ketika warna senja, warna di ufuk barat itu sudah hilang. Di ufuk barat sudah hilang. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana jika kita jumlah rakaat dalam sholat dan kita juga lupa untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana yang harus dilakukan jika dalam keadaan seperti ini? Kalau kita lupa jumlahnya, kemudian kita bangun di atasnya yakin kita sholat, kemudian ternyata kita lupa sujud sahwi, tidak masalah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Itu di atas pendapat yang mengatakan sunnah. Kita tidak dapat pahala sunnah. Itu jika tidak melakukannya. Apakah masih bisa sholat sunnah qobliyah subuh? Sekalipun terlambat bangun untuk sholat subuh di jam 07.00 pagi. Apakah masih bisa sholat qobliyah? Masih bisa. Masih bisa kita lakukan. Kita boleh sholat qobliyah dulu, baru kita sholat subuh. Baru kita sholat subuh. Karena itu udzur. Ketiduran.
Bagaimana kalau keadaannya kelelahan hingga tertidur sampai subuh sehingga tertinggal sholat isya? Apakah sholat isya masih bisa diqadha? Masih. Kan tadi kita sudah sampaikan hadis di pertanyaan sebelumnya. Yang ketiduran dari sholat, sholat saat terbangun. Kapanpun itu terbangunnya. Kapanpun itu terbangunnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada waktu, terus ada pertanyaan lanjutannya, kapan dikerjakan? Sebelum atau sesudah sholat subuh? Tergantung. Kalau waktu subuhnya, sholat subuhnya akan keluar, akan habis, maka dia sholat subuh dulu. Baru sholat isya qadha. Kalau waktu subuhnya masih lama, belum keluar, masih bisa dilakukan setelah itu, maka sholat isya dulu, baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Jadi dilihat keadaannya. Jika ada waktu terlarang sholat setelah asar, bagaimana jika ia lalai dan bermudah-mudahan waktu sholat asar? Apakah ini yang dimaksud dengan sholat di waktu terlarang? Sahkah sholat asar yang dikerjakan? Bukan. Kalau kita belum sholat asar, tetap wajib sholat asar. Bukan terlarang namanya karena kita belum melakukan sholat asar. Sahkah hal tersebut? Sah. Cuman berdosa orang mengulur-ngulur sholat sampai keluar waktu atau sampai mendekati waktu darurat. Yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Boleh seorang itu mengulur sholat. Ini perempuan ya yang bertanya, ini akhwat. Selama dalam waktu pilihan. Adapun dia mengulurnya sampai waktu darurat, dia berdosa. Karena waktu darurat itu untuk orang-orang yang memiliki udzur. Yang baru suci dari haid, suci dari nifas, baru terbangun, tersadar dari pingsannya. Itu yang dimaafkan. Adapun orang-orang yang tidak punya udzur, berdosa kalau diakhirkan sholat sampai waktu darurat. Sampai waktu darurat. Itu wallahualam. Bagaimana jika ada yang ingin sholat tobat? Sementara sudah di ujung hayatnya. Masih ingin sholat tobat. Dan yang tersisa di waktu terlarang. Ya sholat saja. Tidak apa-apa. Iya. Walaupun itu di waktu terlarang. Walaupun itu di waktu terlarang. Walaupun kita katakan tidak wajib dia sholat. Cukup dia bertobat saja. Dia menyesali apa yang telah berlalu. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah hukumnya sholat tobat. Sunnah hukumnya sholat tobat. Walaupun waktunya terlarang. Kan ini di akhir hayatnya. Dan kalau dia gunakan untuk bertobat dan berbanyak la ilaha illallah. Itu lebih utama kalau di akhir hayat. Karena ada dalil dari Nabi SAW. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apa hukumnya menggunakan celengan miniatur Ka'bah? Sebaiknya tidak dilakukan. Banyak celengan yang lain. Banyak celengan yang lain. Kan tidak harus bentuk Ka'bah. Baru kita bisa menabung. Baru kita bisa menabung. Kita lepas dari perkara-perkara yang syubhat. Itu lebih bagus, lebih aman. Wallahualam. Apakah perjalanan dari Makassar Takala termasuk safar? Sudah lewat ini. Iya. Nanti bertanya lagi kalau mau ke Takala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika hutang puasa saya banyak. Karena saya belum selesai dan kemudian saya belum selesai mengqadha. Tapi langsung berpuasa Syawal. Apakah boleh? Dan apakah masih mendapatkan keutamaan seperti dalam hadis? Seperti berpuasa setahun atau harus menyempurnakan dulu puasa Ramadan? Iya. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini mayoritas ulama mereka berpendapat boleh seorang itu melakukan puasa Syawal walaupun masih ada utang puasa wajibnya. Ada hadis yang melarang sebenarnya
siapa yang punya utang puasa wajib kemudian puasa sunnah maka tidak ada puasa baginya. Tapi hadis dhaif. Oleh karena itu mayoritas tidak pakai. Mayoritas tidak pakai. Yang lebih sahih adalah hadis Aisyah. Yang beliau katakan beliau punya utang puasa dan beliau tidak sempat kodok kecuali di Sya'ban. Apakah mungkin Aisyah tidak puasa sunnah sebelum itu? Tidak puasa Muharram. Kan jauh kemungkinan itu. Jauh kemungkinan itu. Apalagi kata mayoritas waktu kodok puasa Ramadan itu muasa. Waktunya luas. Dari Syawal sampai Sya'ban. Maka tentunya boleh dia puasa Syawal walaupun belum kodok puasa Ramadan dan masuk dalam keutamaan. Masuk dalam keutamaan. Wallahualam. Mengapa madhab Syafi'i memasukkan niat wudu di saat cuci muka, bukan sebelum wudu? Karena awal dari yang rukun wudu itu adalah muka. Adapun mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dalam madhab Syafi'i itu sunnah. Artinya orang walaupun dia melakukan itu sebelumnya, dia belum niat, tidak apa-apa. Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Paling akhir adalah saat dia cuci muka. Paling akhir itu. Pada saat dia cuci muka. Walaupun yang bagusnya seorang dari awal. Dari sebelum mencuci tangan dia sudah berniat untuk wudu. Supaya semuanya dapat pahala saat melakukannya. Bagaimana jika imam luput rukun sholat? Apakah makmum juga ikut mendatangkan yang rukun dan sujud sahwi padahal makmum tidak lupa atau dari rukun sholat? Iya wajib, karena wajib ikut imam. Walaupun dia tidak luput, tidak lupa. Kan dia wajib ikut imam. Apakah ada doa yang warid dari Nabi SAW ketika sujud sahwi? Secara khusus tidak ada. Tidak ada doa khusus sujud sahwi dari Nabi SAW. Makanya doanya adalah doa sujud. Dan duduk antara dua sujudnya adalah doa duduk antara dua sujud. Tidak ada doa khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya jika seorang tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Baik, Masya Allah ini setelah Al-Fatihah. Iya, pakai pak ya, bukan pakai fa. Orang Bugis ini ya. Jangan sampai dibilang fitnah. Apakah dia harus sujud sahwi? Tidak. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tidak. Dia tidak perlu dia sujud sahwi. Kan sudah kita katakan tadi. Yang sunnah tidak. Jika seorang tidak sujud sahwi sedangkan dia lupa akan rukun. Apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah. Orang yang mampu berjalan dan berdiri. Namun tidak mampu bergerak, naik dan turun. Apakah dia mulai sholat dengan takbiratul ihram. Dengan posisi berdiri. Atau dengan posisi langsung duduk di kursi. Iya, tergantung. Kalau memberatkannya sebentar duduk, maka langsung saja duduk. Tapi kalau tidak memberatkan, maka dia mulai dengan berdiri. Ini masuk dalam ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wah, banyak sekali ini ya. Ternyata ya, ada apa antum ini? Kenapa banyak sekali begini? Kita pilih sebelah kanan. Apa hukumnya menggunakan stiker WA seperti ini mie andalanku? Iya. Ini mie panutanku. Tidak ragu dengan antum.
Apakah bisa digunakan atau jauhkan kata-kata tersebut dari, jauhkah kata-kata tersebut dari kesyirikan? Iya. Ini mi andalanku. Ini mi panutanku. Wallahu alam. Udah tahu. Ketika kita melakukan jamak qashar dan bermakmum pada imam yang sholat 4 rakaat. Apakah kita sempurnakan sholat mengikuti imam atau kita salam saat 2 rakaat? Wajib kita ikuti imam. Ketika sholat kita sebagai musafir, berimam ke mukim, wajib ikut mukim. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Artinya kita mau jadikan dia imam, berarti kita ikuti. Kita ikuti. Jadi kita sholat 4 rakaat ikut imam, salam juga bersama imam, baru nanti kita bangkit. Untuk sholat asar jamak qashar. Atau isya juga jamak qashar. Seperti itu. Setelahnya. Iya setelahnya. Beda kalau keadaannya terbalik. Ini juga harus dipahami supaya kita tidak kaget. Artinya kita musafir. Datang makmum di belakang mukim. Apakah dia ikut imam? Tidak. Tidak boleh ikut imam. Setelah imam salam di 2 rakaat wajib dia berdiri. Karena dia masbuk terhitungnya. Kurang rakaatnya. Itu wallahu alam. Ketika seseorang tidak mampu berdiri maka dia sholat duduk. Bagaimana hukum sholatnya jika dia duduk pakai kursi. Ruku dan sujudnya dengan isyarat. Padahal dia mampu sujud. Salah. Wajib dia duduk di bawah dan sujud. Kalau mampu sujud. Iya. Tidak boleh dia duduk di kursi. Wajib dia duduk di bawah. Supaya nanti dia sujud. Dia ruku. Dia apa? Iya betul. Supaya nanti dia sujud. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukum sholat orang yang terhitung menambah gerakan? Misalnya, seperti yang dijelaskan tadi. Belum ruku tapi sudah sujud. Dan dia kembali ruku. Ya, salah hukum sholatnya. Kalau dia sengaja batal sholatnya. Kalau kebodohannya, dia lakukan itu karena kebodohannya, dimaafkan karena bodoh. Diajarkan bahwa nanti kalau begitu tidak perlu kita kembali. Diajarkan. Dimaafkan karena bodoh. Anak pernah mendengar bolehnya sholat sunnah rawatib setelah subuh. Yang dilakukan langsung setelah sholat subuh. Iya, tidak ada bertentangan. Boleh kalau kita tadi luput. Misalnya kita terbangun, masjid sudah qomat. Kita ikut sholat wajib. Setelahnya kita sholat sunnah. Karena untuk mengganti, boleh. Untuk mengganti hukumnya, boleh. Di sini pertanyaan berikutnya. Sisa 2 ya. Kita pilih sebelah kanan ya. Nanti ini sudah jam 8. Lewat 1. Jika kita mendapati imam sudah ruku pada rakaat pertama. Lalu kita bertakbiratul ihram lalu ikut ruku. Apakah itu terhitung 1 rakaat atau harus menambah setelah imam salam? Berselisih para ulama rahimahumullah dalam hal tersebut. Perselisihan yang ketat terkait dengan itu. Apakah dia dapat 1 rakaat atau tidak. Ketika dapat ruku. Mayoritas ahli fikih selain Imam Syafi'i. Mereka katakan tidak dapat. Mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Samit. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah.
Ini kan orang dapat ruku, langsung ruku. Tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat baginya. Artinya tidak ada rokaat. Ini dalil mereka. Hadits yang disebutkan. Sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadits. Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadits mereka katakan dapat 1 rokaat. Mereka berdalil dengan hadits khusus. Kejadian khusus. Sahih dari Nabi SAW. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan tentang dirinya. Dia datang ke masjid, Nabi SAW sudah ruku. Sudah ruku. Akhirnya dia masuk pintu. Ya, masuk pintu. Langsung dia ruku di pintu. Sambil jalan ke shaf. Dia ruku dan sambil jalan ke shaf. Setelah sholat kata Nabi SAW. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan kamu ulangi. Kata mereka, Nabi cuma mengatakan semoga Allah menambah semangatmu. Nabi tidak katakan tambah rokaatnya. Ini menunjukkan dia dapat 1 rokaat. Dan juga ngapain dia tergesa-gesa ruku sampai di pintu. Kalau tidak dapat. Perbuatan sahabat ini menunjukkan biasanya dapat. Orang yang dapat ruku. Adapun kata Nabi tadi wala ta'ud bukan dilarang seperti itu. Bukan dilarang, jangan ulangi maksudnya jangan ulangi kamu anggap dapat kalau ruku. Enggak, maksudnya jangan ulangi seperti itu. Saking mau dapat rukunya di pintu, jalan sambil ruku, itu maksudnya. Karena di ujung hadis Nabi SAW katakan idza ataitumus shalah fa'tu habis sakinati wal waqar. Kalau kamu mendatangi sholat, datangi dengan tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati langsung sholat. Dan apa yang kamu luput sempurnakan. Ini dalil dari Imam Syafi'i dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Dan yang lainnya dapat hukumnya. Karena memang dalil hadits Ubadah itu dalil umum. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Sementara dalil dari hadits Abi Bakrah itu dalil khusus. Khusus dapat ruku dianggap dapat dengan dalil khusus. Adapun ada orang mendapati imamnya lagi berdiri. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Setelah itu imam ruku. Tidak dapat, kan dia dapat berdiri. Ini kan kasusnya kalau dia dapat ruku. Walaupun yang saya baca terakhir dari pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau anggap juga dapat. Beliau anggap juga apa? Dapat. Karena dia dapat ruku. Karena dia dapat ruku. Cuman untuk hati-hati kalau dapat berdiri tidak dianggap dapat. Karena memang kejadian-kejadian khusus. Itu wallahu alam. Kita cukupkan karena masih banyak sekali. Kalau diikuti ini akan jam 10 sepertinya. Iya, kita cukupkan karena sudah kita tambah setengah jam. Biasanya kita setengah 8 ya sudah berhenti. Ini sudah alhamdulillah kebaikan banyak. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.